Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa media NU MWC Kecamatan Baron yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam kerangka kultum menyongsong berbuka. Dan pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana meneladani orang-orang dalam menuntut ilmu sehingga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu yang manfaat itu maksudnya adalah ilmu yang bisa diamalkan dan ilmu yang bisa ditularkan kepada orang lain. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah akan menjadikan orang yang punya ilmu akan terbebani. Bahkan ada sebuah hadis menyampaikan bahwa asyaddul adzabi yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu ilmihi. Orang yang paling pedih siksanya di akhirat adalah orang yang punya ilmu tetapi oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk memanfaatkan ilmunya. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk berusaha selalu mohon kepada Allah agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Tentu ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi prosesnya luar biasa panjang. Yang kedua juga ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu bisa berkembang, ilmu yang bisa diterapkan kepada masyarakat dan bisa berkembang oleh masyarakat juga diamalkan, itulah ilmu yang berkah. Kalaupun misalnya mendirikan sebuah lembaga karena ilmunya, maka lembaganya juga akan berkembang. Taruhlah contoh misalnya pondok kita pesantren Lirboyo yang didirikan oleh Hatul Syekh Mbah Abdul Karim. Ini luar biasa pesatnya. Semakin tahun semakin banyak santri yang berbondong-bondong thalabul ilmi di Lirboyo. Bahkan sekarang sudah mencapai 30-an ribu santri yang belajar di pondok pesantren Lirboyo. Ini merupakan bukti bahwa pondok Lirboyo pondok yang berkah. Dan tentu hal ini tidak lepas dari tirakat beliau ketika dulu mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Sehingga tirakat beliau ini betul-betul berdampak pada ilmu yang diperolehnya. Di samping manfaat juga barokah. Mbah Abdul Karim ketika mondok di Bangkalan dulu disambi dengan gerep atau mengetam padi untuk mendapatkan bawon atau upah dari yang punya padi. Sehingga ketika beliau mengumpulkan hasil dari jerih payahnya itu ternyata oleh sang guru gabahnya itu diminta untuk disedekahkan para fakir miskin. Sementara Mbah Abdul Karim tidak mendapatkan apa, tidak bisa merasakan apa yang telah diperolehnya dari upah mengetam padi itu. Tetapi karena beliau ikhlas, karena beliau ridho terhadap keputusan sang guru, akhirnya dibalas oleh Allah dengan keberkahan dan kemanfaat ilmu yang luar biasa. Ini yang terjadi. Demikian pula ada kisah yang menarik saat Imam Al-Ghazali berguru mencari ilmu. Diceritakan bahwa ketika beliau menjadi imam sholat di Masjid Jami', banyak masyarakat yang bermakmum, tapi ternyata adiknya sendiri yang bernama Ahmad tidak mau bermakmum. Tentu Imam Ghazali menjadi galau.
dan akhirnya matur kepada sang ibu agar adiknya itu diingatkan, mbok Yao mau berjamaah dengan Imam Al-Ghazali. Akhirnya sang adik dipanggil dan ditanya oleh ibu, beliau pun menjawab adanya dia tidak bermakmum kepada kakaknya Imam Al-Ghazali karena saat bermakmum Ahmad ini melihat bahwa Imam Al-Ghazali penuh dengan darah tubuhnya, sehingga mufarokoh membatalkan untuk berjamaah, memisahkan diri. Dan ini pun disampaikan oleh ibunya kepada Imam Al-Ghazali. Akhirnya Imam Al-Ghazali dengan terus terang mengakui bahwa ketika sholat itu beliau sempat memikirkan darah haid yang ada di kalangan perempuan, sehingga hal ini mempengaruhi kepada dirinya, potret dirinya ketika menjadi imam, tampak oleh adiknya berlumuran darah. Tentu Al-Ghazali sangat terkejut, kok adiknya punya kemampuan melihat hal-hal yang saya tidak menyampaikan. Terus ditanya, kamu belajar kepada siapa? Siapa gurumu? Kok mengerti kalau saya berlumuran darah ketika menjadi imam? Akhirnya adiknya menceritakan, guru saya adalah Syekh Al-Utaqi Al-Khurazi, seorang penjahit sepatu, penjahit sandal di pasar. Akhirnya Al-Ghazali ingin berguru kepada Syekh Al-Utaqi. Dan ketika berjumpa, matur, Syekh, saya ingin berguru kepada panjenengan. Dijawab oleh Syekh, kamu apa bisa, apa kuat berguru kepada saya? Insya Allah Syekh, saya kuat. Akhirnya Al-Ghazali yang demikian hebatnya itu masih berguru, dan oleh Syekh Al-Utaqi disuruh untuk membersihkan lantai, untuk membersihkan kotoran di lantai, dan Al-Ghazali berusaha untuk menyapu dengan alat sapu. Bagaimana respon Al-Utaqi? Jangan pakai sapu, pakai tangan saja. Saat membersihkan dengan tangan itu ternyata ada sampah yang termasuk kelas berat. Maka Al-Ghazali menghindari dan tidak membersihkan. Sudah bersihkan, maunya membersihkannya dengan jubahnya, tidak diperkenankan oleh Al-Utaqi. Bersihkan dengan tanganmu. Dan ketika dibersihkan dengan tangan, baru saja mau membersihkan, oleh Syekh Al-Utaqi diperintahkan untuk berhenti. Sudah cukup, kamu pulang. Hanya dengan seperti itu saja, dengan hati yang ikhlas atas perintah gurunya, ridho dengan gurunya, apa yang menjadi kendala Al-Ghazali menjadi sirna. Beliau pulang dan mendapatkan ilmu laduni yang luar biasa, terbuka hatinya. Ini gara-gara ridho kepada keputusan guru. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, terutama para santri ini jangan mengabaikan 5 hal yang insya Allah ini pernah dulu disampaikan diantaranya oleh Mbah Yai Mahrus Ali. Yang pertama, orang yang mencari ilmu itu usahakan taklilul akli, menyedikitkan makan. Katakanlah dengan puasa minimal Senin atau Kamis. Ada yang Senin Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Tapi sebetulnya intinya adalah kita mengekang, jangan sampai perut kita itu terisi oleh makanan terus, sehingga kita akan menjadi orang yang suka mengantuk dalam talabul ilmi. Yang kedua, dawamul wudu. Saudara sekalian, ilmu itu adalah barang yang suci. Sementara kita kalau berwudu juga akan menjadi orang yang suci dari hadas. Akan klub antara ilmu dan kondisi tubuh kondisi badan kita yang suci dari hadas. Yang ketiga, du'aul walidain. Dalam mencari ilmu, kita jangan sampai tidak mendapatkan doa dari orang tua. Ini pengalaman saya setiap mau berangkat ujian, selalu mohon doa restu kepada orang tua, dan alhamdulillah akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah.
ketika kita mendapati soal-soal yang sulit. Untuk itu pesan saya, kita dalam mencari ilmu meski melaksanakan kegiatan-kegiatan di samping al-muwadhabah fil mutola'ah, ajak di dalam belajar dan mutola'ah, maka langkah-langkah yang saya sampaikan tadi itu sangat penting untuk mendukung agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.